boneka itu ke lo ya, tapi menurut bacaan kartu bahwa meni itu diberikan dan sengaja diisi untuk menyerang. Oke, untuk dengan maksud negatif ya. Untuk menyerang. Kalau kita melihat mereka lihat kita. Tapi kalau kita melihat mereka dengan mata melek, kebuka, mereka nggak ngeliat kita. Mereka ngeliat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam konco penutur. Salam cinta damai sejahtera. Rahayu alam semesta. Kembali lagi kepada saya Om P. Aku Anggun. Selamat datang di Podcast Nutur Wengi. Panggilan buat konco-konco yang mau jadi narasumber, berbagi cerita bareng-bareng sama kita di studio. Silakan kontak WA kita di nomor yang tertera. Dan nantinya akan dihubungin sama tim, lalu kita undang untuk bareng-bareng kita cerita di studio, menuturkan kisah seram versi konco-konco. Nah, sebelum kita masuk ke cerita ya, Pe, ngombe dulu lah. Oke. Kita ngombe dulu. Kalau saya sih sukanya ngopi konco. Aku tim teh konco-konco. Mantap. Mantap. Gun. Ya. Lu punya cerita apa lagi, Gun? Kali ini yang ringan-ringan aja dulu ya. Boleh, yang berat boleh, ringan boleh. Ntar aja yang berat. Gue ngumpulin energi dulu, Pe, kalau yang berat. Ringan dulu aja ya. Kemarin yang sedang tuh. Siap. Sekarang yang ringan dulu. Ini kejadian saat gue masih kecil. Kecil banget. Umur berapa? Gue lupa persisnya ya. 4 tahun kalau nggak salah. 4 sampai 4,5 tahun lah saat itu. Nah, kita sampai situ dulu ya. Intinya clue-nya adalah Insidious. Clue-nya Insidious. Oke. Nah, teman-teman, sekali lagi ya, kita butuh banget cerita kalian, konco-konco, dan kehadiran kalian sebagai narasumber di podcast Nutur Wengi ya. Pokoknya hubungi kami segera. Kami butuh. Oke, lanjut. Tanpa berlama-lama, mari simak dengan seksama Puniko ceritane. Mulai di usia gue 4 tahun, sekitar 4 tahun sampai 4,5 tahun lah, lupa persisnya. Saat itu hari libur, weekend, gue lupa ya, Sabtu atau Minggu. Teman kerja bokap berkunjung ke rumah gitu. Nah, dia bawa buah tangan lah ceritanya. Membawakan gua sebuah boneka. Nah, bonekanya tuh gede lumayan ya. Sedang lah, kayak boneka teddy bear ukurannya. Teddy bear yang lumayan gede tuh. Tapi bukan teddy bear, bukan juga beruang, bukan juga panda. Gue juga bingung tuh bentukannya. Maksudnya itu dikategorikan hewan apa? Karena memang itu secara fisik ya istilahnya kayak boneka hewan gitu. Tapi pas gue dapet tuh, ini apa? Panda? Bukan. Beruang? Bukan. Tapi warnanya hitam putih ya. Hitam, tapi dominan hitam. Putihnya ada di bagian perut. Nah, entah kenapa gue ngelihatnya, mata anak kecil gue saat itu ngelihatnya matanya ya hitam banget gitu. Matanya hitam legam. Terus ada lidah merah. Gue nggak tahu ya. Itu bukan lidah sih. Pokoknya merah aja di sini. Kesannya kayak lidah gitu. Pokoknya terus nggak lucu sama sekali buat gue sebagai anak kecil waktu itu. Gue melihatnya itu nggak lucu, takut gue bahkan. Jujur, gue nggak suka itu boneka karena memang aslinya pun gue nggak suka boneka gitu. Anggun kecil nih memang nggak suka boneka, apalagi boneka yang
bisa meremlek tuh, yang bisa mama gitu. Dulu yang bisa kalau dicopot empengnya nangis, gitu gue paling takut. Justru gue nggak suka deh, gue entah kenapa gue nggak suka. Nah, boneka ini diberi nama Meni dari sananya, bukan gue yang kasih nama, karena gue kan nggak suka sama tuh boneka, boro-boro gue mau ngasih nama. Jadi dari si yang ngasih nih, teman bokap ini Gun, ini ada boneka namanya Meni gitu, buat kamu nih gitu, intinya gitu. Ya secara sopan santun gue terima aja lah ya, diajarin kan sama nyokap bokap kalau ada pemberian ya terima gitu. Tapi gue nggak suka gitu, menyeramkan buat gue saat itu gitu. Tapi kalau dipikir-pikir secara sekarang pun setelah gue dewasa, ya itu boneka nggak lucu sama sekali gitu, nggak ada manis-manisnya. Udah, akhirnya nih konco-konco, datanglah malam hari, datanglah waktu tidur. Si Meni di kamar gue posisinya, di kasur lah bareng gue kan. Cuma entah on juga sih gue, kenapa tuh boneka posisinya juga sama-sama di atas kasur. Nih misalkan nih, sorry ya, ini kan kasur panjang nih gini, kepala gue di sini. Nah ini tembok, jadi ini tembok. Terus si Meni itu di sini, di pojokan sini, terus ngadepnya ke gue, kan on ya. Kan on tuh gue. Jadi gue pengennya tidur cepet set gitu. Udah tidurlah gue ceritanya. Nah udah kan gue ngerasa tidur, tapi yang gue rasain tuh abis itu nggak lama gue bangun kayak ngelindur gitu sih, kalau orang Jawa bilang ngelindur gitu. Tapi udah gue bangun, gue ngelihat kanan kiri semua ya sama, semua ruangan kamar gue semua dengan sama, cuma dengan tema warna yang beda. Jadi warnanya tuh semua, nah kalau ini kan hitam, di sana tuh temboknya di sana putih ya, konco-konco tuh putih, jelas gitu loh. Ini gold, ini pink, itu gitu, itu kan jelas. Kalau ini semua sepia. Oh jadi saat itu lo lihat yang tadi semua itu satu ruangan sepia. Sementara tembok kamar gue kan putih. Dalam kondisi lo tersadar. Jadi gini, itu gue bangun, gue ngerasa gue bangun kan. Nah itu sepia, gue sadar, gue bangun gitu. Tapi pas gue ngeliat ke kasur, ada gue juga lagi tidur, paham nggak? Gue ngeliat badan gue yang lagi tidur. Tapi gue ngerasanya ya gue bangun itu gitu. Tapi kan pikiran anak kecil, wah keren gitu kan. Lo tau lah sepolos itulah. Nggak ada pikiran gimana nggak ada. Wah keren gitu. Wah itu ada aku gitu kan. Kan gitu. Ya udah akhirnya jalan-jalan gitu, keluar kamar. Bener nih ruang keluarga ya ruang keluarga gue, tapi dengan warna yang sama ya, satu tone semuanya, sepia. Udah gue ke ruang tamu, jalan ya sama. Gue nengok kamar nyokap bokap gue ya cuma nengok doang, udah nggak berusaha masuk juga nggak. Udah gue keluar rumah nih, teras gue keluar gitu konco-konco, sampai gue keluar pagar. Ya udah gue keluar pagar set. Nah ini kalau ke kanan itu dia nanti menuju gapura. Ya gapura jalanan, gapura luar gitu, gapura rumah. Udah, ya benar gue ke arah luar, menuju keluar. Nah, anggaplah ini gapura ya guys, gue keluar set. Terus ke kiri deh gue. Nah, itu menuju jalan besar, jalan utama nanti sana. Nah, rumah gue kan kafling. Itu kan ada kafling 1, 2, 3, 4 ada gitulah. Gang itu kan gang 1, gang 2. Nah kebetulan gue di gang 3. Nah ada gang 4, gang 5, dan gang 6. Nah di antara gang 5 dan gang 6 itu ada gardu listrik, gardu PLN, patokan gue itu. Nah gue jalan lah ke arah situ gitu. Udah gue jalan, nah patokan gue tuh gue berhenti di gardu itu. Gue berhenti. Kenapa gue berhenti? Karena gue bertemu sesuatu yang tidak biasa gitu menurut gue. Dari arah berlawanan konco-konco datanglah segerombolan, sekelompok
gue nggak bisa nyebutin apa namanya, takutnya terjadi ini ya kesalahpahaman ya. Intinya gue lihat itu saat itu seperti pemuka agama, salah satu agama. Jadi dia pakai apa namanya, kayak pakai kain gitu putih, terus ada tasbih yang gede-gede gitu ya, terus pelontos semuanya, ya itulah gitu. Mereka segerombolan tuh jalan dari arah berseberangan. Gue cuma bisa ngeliatin doang gitu, nggak ada percakapan apa-apa, nggak ada. Jadi gue cuma bisa ngeliatin doang. Set mereka datang dan ternyata mendatangi gue ke arah gue yang notabene gue ya namanya anak kecil gimana sih Pe gitu kan. Udah akhirnya gue dipegangin kanan kiri gitu, ikut nih gue sama mereka. Tapi perasaan gue di situ sudah nggak enak. Ini kenapa ya? Ada perasaan takut di situ. Mulai ada perasaan takut di situ. Jalan ngikutin mereka gitu. Nah, abis gue bilang tadi ada gardu, itu kan ada gang lagi tuh, gang 6 ya berarti, gang 6. Masuk ke gang 6 itu. Nah, di gang 6 itulah yang gue nggak kenal. Kan itu tempat main, wilayah main ya. Main anak-anak situ, main gue juga gitu. Itu rumah-rumahnya nggak ada yang gue kenalin. Sampai ada satu bangunan yang semuanya tutup pintu, dia kebuka sendiri. Ya itu gue menuju ke situ sama segerombolan ini, menuju ke situ, masuk. Nah, di situ ada altar gitu, modelannya. Ada lilin-lilin, ada altar, ada yang lagi doa-doa, entah merapalkan mantra apa, doa apa, gue nggak tahu ya. Pokoknya lagi doa-doa di situ. Nah, gue digendong, terus gue ditidurin tuh di situ, di altar itu. Gue posisinya ditidurin di altar itu. Beberapa menit gue berusaha mencerna ini apa, dengan perasaan takut gue, dengan perasaan kalut gue, dengan ini apa sih sebenarnya gitu, ini apa gitu. Mama tolong gitu ya, gimana sih anak kecil, tolongin aku dong, tapi cuma bisa dalam hati ya. Mama tolongin siapa, tolongin dong gitu. Akhirnya sampai mereka itu sempat melakukan semacam ritual, tapi gue lupa gimana detailnya mereka ituin, karena gue konsentrasinya gimana caranya gue pergi dari situ gitu. Akhirnya ya mungkin pertolongan Allah juga ya, gue akhirnya bisa berontak dengan kekuatan entah gue nggak tahu dari mana. Gue bisa berontak, akhirnya gue bisa lepas dari kerumunan itu, bisa turun dari itu altar, lari sekencang-kencangnya balik ke arah rumah gue, intinya gitu. Ya ketemu si gardu itu lagi. Pokoknya si patokan itu si gardu lagi. Gue keluar dari gang itu, ketemu di gardu lagi. Gue berhenti lagi tuh di gardu karena ketemu sesuatu lagi. Oh gitu. Ya, dan yang ini gue nggak tahu, nggak nyambung sih. Cuma ya itu yang ada di mimpi gue ya. Random, acak. Iya. Gue ketemu ada bapak-bapak nih, mikul, pakai caping. Dia bawa pikulannya tuh bawa keranjang bambu yang suka buat ngeruk tanah. Tahu kan lo? Dua-duanya tuh kanan kiri. Nah, di salah satu keranjangnya yang si bapak itu bawa ada si Meni. Oh gitu. Iya. Boneka itu yang ada di rumah gue yang baru dikasih tadi siang. Ada tuh di situ. Itu gue ngelihat Meni dengan perasaan yang luar biasa. Gue nggak bisa deskripsinya selain takut luar biasa saat itu. Si takut luar biasa anak umur 4,5 tahun. Takut luar biasa karena memang nggak tahu ya, merinding, mencekam. Takutnya tuh mencekam ya, bukan cuma takut karena tampangnya nggak lucu gitu. Nggak, ini mencekam. Ditambah lagi ekspresi si bapak-bapaknya setelah mengangkat mukanya yang ketutup si topi caping itu. Pas dia ngangkat itu mukanya hitam legam, diiringi seringai ketawa dia yang mulutnya lebar banget dan giginya runcing-runcing semua. Terus yang gitu deh, yang gue nggak bisa meragainya.
Dan itu gue langsung jeritan, otomatis jeritan, kabur, lari tunggang langgang, panik. Tapi yang satu tujuan gue adalah rumah gue. Udah, alhamdulillah gue bisa balik ke rumah. Akhirnya gue bener nemuin pagar rumah gue dengan masih Sevilla ya. Gue balik, masuk kamar, deng. Gue kebangun dengan literally bersama raga gue, dengan Sevilla sudah hilang semua. Itu literally udah kamar gue dengan warna yang ada. Setelah itu tapi gue sakit, gue jatuh sakit setelah itu. Dan nyokap gue sih yang bilang gue nangis mulu, minta meni dibuang. Akhirnya gue nggak tahu deh sama nyokap gue diapain tuh boneka. Entah dibuang, entah dikasih orang, entah diapain, gue nggak tahu. Intinya udah nggak ada di rumah. Setelah itu boneka nggak ada di rumah, gue aman-aman jaya tuh udah. Tidak apa-apa. Nggak. Ngeri juga tuh Meni ya. Iya, gue nggak tahu kejadian ini ada hubungannya kah sama si Meni? Apakah si Meni ini dari awal kan gue udah takut nih sama dia gitu kan. Terus dia masuk jadi bunga mimpi gue, jadi ada scene dia tuh di itu apa sih namanya, astral projection gak sih? Bisa dibilang gitu gak sih? Apa kan kalau Indonesia bilang rogo sukmo gitu ya? Belum tahu juga sih. Kalau yang gue lihat, apa cuma mimpi? Kan mimpi banyak lapisan tuh, Apa emang masih dimimpi dengan lapisan yang keberapa gitu? Apa gimana sih? Kalau yang gue lihat itu mimpi, cuma memang mimpinya seakan-akan rogo sukmo gitu ya. Kalau rogo sukmo kan memang kita ini setahu gue ya. Rogo sukmo itu memang dia misalkan tapi dia dalam keadaan sadar gitu. Oh, I see. Iya, karena kalau kan tidur, kalau gue, ya benar. Itu jadi bisa dibilang ya alam bawah sadar lah gitu. Itu kebetulan buah mimpi lo ya ada kaitannya sama boneka itu gitu. Yang kebetulan boneka itu mungkin ya, mungkin ada energi negatif gitu. Udah. Atau ada astral yang di dalam boneka itu. Yang ngisi itu ya, boneka mungkin, gitu ya. Iya mungkin gitu. Ada isi. Cuman gue ya mungkin kita bisa lihat dari kartu ya. Yes, itu kartu, dia. Kita baca ya, apakah memang itu ada kaitannya ya. Gitu. Karena ya gue di sini lebih mencoba membaca dari kartu ya, biar lebih seru aja gitu ya. Karena kalau dari penglihatan kan kayaknya ya bisa-bisa aja sih gitu. Gue lihat secara visual gue ya, tapi kayaknya lebih menarik kalau kita pakai kartu ya. Iya dong. Ya kan? Cus. Yuk, boleh mau ya. Oke. Konco-konco, kita masuk ke segmen pembacaan kartu. Coba ya, mudah-mudahan bisa terjawab gitu ya dari bacaan kartu. Yes. Oke. Semoga gue bisa menjawab misteri dari ceritanya Anggun. Apakah itu ada pengaruh cerita boneka Meni, atau itu rogo sukmo, atau memang hanya buah mimpi yang ya nggak ada apa-apa gitu ya, nggak ada artinya lah gitu kan. Coba Gun, apa Gun? Harusnya lo yang itu sih, lo yang ngocok sih harusnya. Gue kocok dulu apa? Tapi nggak usah lah, udah lambil aja. Oke. Lo mau dulu Gun? Lo mau nanya apa dulu? Oh iya, ya itu gue mau sebenarnya si Meni ini saat itu ya. Apakah dia yang mempengaruhi gue, efek negatifnya ke gue, atau justru gue sebenarnya yang dari awal udah punya suges negatif duluan? Ambil 5 kartu Gun. Oke. Kasih gue sini. 1 2 3 4
Ya. Gue coba ya gue coba baca ya dari kartu, semoga. Nah, baru awal aja udah begini warnanya. Ya. Jadi memang si Meni itu di dalam boneka Meni ditunggangi oleh astral yang Merinding gue. sangat menyeramkan, ya. Tuh. Kita buka kartu kedua, dan memang Meni sengaja dimasukkan, ya, sengaja. Ini Meni itu bukan jadi astral atau apapun lah yang ada di dalam manifestasi Meni itu. Dia bukan datang saat tiba-tiba, tapi memang sengaja dimasukkan, ya. Jadi ada orang yang ngisi. Iya. Oke. Nah, di sini ada perbedaan energi, ya. Ada perbedaan energi. Jadi harapannya boneka itu juga bisa bermanifestasi sama Anggun, gitu, ya. Gue juga nggak tahu kenapa begitu, ya. Ini berdasarkan bacaan gue, ya. Gue nggak tahu nanti kesimpulannya apa, ya. Jadi intinya ini ada apa namanya, bukan pertukaran tapi apa ya, transfer energi gitu. Transfer energi gitu, ya. Ini mungkin antara Meni dan lu. Oke. Gitu. Jadi berkolaborasi. Waduh. Nah, dan ini maksudnya adalah negatif. Jadi Meni, gue nggak tahu ya siapa yang ngasih boneka itu ke lu, ya. Tapi menurut bacaan kartu, bahwa Meni itu diberikan dan sengaja diisi untuk menyerang. Oke. Untuk dengan menyerang. maksud negatif, ya. Untuk menyerang. Oke. Dan yang ketiga, di sini bersyukur, ya. Di sini kartunya ini, ya. Di situ juga, Pak. Tunjukin ke kamera yang situ juga. Oke. Ini kartu S and Wands. Jadi ini kartu solusi atau kartu baik, ya. Jadi di sini Anggun bisa lepas, ya, dari sesuatu yang membahayakan Anggun. Jadi lepas dari ini awan, keluar dari awan, ya. Dari awan kelabu, Ya, itu, ya. Jadi bacaan kartu di sini bahwa Meni ini, kita baru bicara Meni, ya. Meni itu memang sengaja diisi oleh orang, ya, yang menurut saya jahat sih. Karena serangannya bukan serangan yang biasa, serangannya kencang, ya, sangat keras. Karena astralnya juga keras. Ini kalau saya lihat astral itu spesialis semacam santet lah, gitu, ya. Kalau santet itu gue spesialis untuk melukai atau bahkan bisa membunuh, ya. Mungkin saat itu serangannya bukan ditujukan sama gue kayaknya, ya. Iya. Tapi gue sebagai perantara. Caranya, ya. Gitu. Soalnya Karena anak umur 4 tahun coba Karena ngapain? kalau lo saat itu jatuh, drop, mental roll drop, otomatis masuk. Oke, itu yang dituju, ya. Karena kelemahan, mungkin orang kuat, gitu. Ada laki-laki yang kuat, ya. Tapi ketika sama keluarga mereka akan lemah. Tuh, jadi yang diserang adalah kelemahannya, ya, anak. Gitu. Masuk akal. Ya, memang kan dulu ya bokap kan emang usaha, ya. Jadi atau gini deh, saat gue umur 4 tahun itu bokap belum mulai usaha. Jadi bokap ya karyawan, tapi kan karyawannya sikut-sikutan tuh. Ya. Ternyata pas gue
udah agak lumayan gede, gue tahu tuh apa namanya drama-drama kantornya itu ya sikut-sikutan gitulah. Kayaknya kenceng ya dulu ya. Karena bokap lo deket sama atasan lo. Dia bukan deket ya, tapi Dipercaya. disukai, Ya. disenangin suka gitu. Jadi berharap, dan bokap lo orang keras tuh tegas ya. Jadi banyak yang kurang suka sama kebijakannya gitu saat itu ya. Oke. Itu makanya berharap jatuh gitu. Ya. Itu sih. Nah sekarang mimpi itu ada kaitannya gak sama dia? Wah, ada Laron. Apa? Dia mau nimbrung ya. Oke. Lanjut. Apakah Mimpi. mimpinya Anggun itu ada pengaruhnya gak sama Meni? Ambil berapa? Atau ada pertanyaan lain selain pertanyaan gua? Di mimpi itu maksudnya ada pengaruh apa atau apa gitu? Kalau gue berhasil, itu kan seperti gue diritualkan Ya. untuk gue nggak tahu ya, gue ngerasanya kayak mau Ya. ditumbalin. Ya. Nah kalau gue berhasil, kalau gue nggak berhasil kabur saat itu, Ya, kira-kira apa yang terjadi sama gue ya? satu kartu. Aduh, Lo nggak bisa balik. Jadi gini, ini rumah, ini Anggun, ini penghalang. yap. Ini air ini, sungai ini penghalang. Ya. Jadi nggak akan bisa balik. Ketika nggak bisa balik, otomatis lo bukan lo lagi. Dan untuk diri lo bukan lo yang asli. Switch. Iya, Gue ngerasanya kalaupun switch sama si Meni itu kalau gue. iya sama itu sama mereka. Gitu. Yang elunya udah di luar, Ditahan. di luar ya. Gitu. Jadi tumbal lah ya Iya. jatuhnya. Iya, itu. Ya ampun, kenapa gue dari kecil udah kena gitu-gituan ya? Karena kan ya itu kan nggak ada yang tahu ya, itu kan Aduh. dari kepala orang tua ya. Ya tapi gue nggak nyalain sih, maksudnya karena yang gue salahin adalah kenapa sih orang-orang pada, kenapa sih konco-konco, kenapa sih, coba deh kalau kalian yang punya niat mau jahat-jahat gitu, kenapa sih gitu, rezeki itu udah masing-masing lagi gitu, kenapa sih? Ya iri boleh, tapi maksudnya dibawa ke arah positif lah gitu kan. Wah iri misalkan nih, wah dia sukses nih, bisa, gue gimana caranya bisa jadi kayak gitu, lihat saja gitu kayak gitu. Kenapa harus menjegal gitu caranya dengan cara-cara yang kayak gitu? Apa kehidupan dunia itulah dunia kehidupannya. Iya, makanya gue kadang suka, gue nggak bisa nyalahin setan ya. Setan memang tugasnya seperti itu kan, menggoda manusia apa segala macam. Tapi kadang manusia lebih setan dari setan. Makanya adanya agama kan untuk supaya menjadi manusia ya. Iya, Manusia itu kan yang punya akal sehat itu kan. Ya, intinya itulah. makanya jangan jadi setan. Ini gue di capture nggak jadi setan gitu kan. Apalagi kan? Oh, udah sih kok gue jadi ini ya, maksudnya kayak flashback ke belakang jadi agak-agak ya bersyukur juga gue apa namanya dulu lumayan kuat juga ya gitu. Istilahnya maksudnya punya daya juang hidup yang tinggi semenjak dini gitu. Iya. Ya Gitu. kebetulan juga emang lu kan kalau Jawa tuh cenderung masih dekat ya sama hal-hal mistik ya, nggak jauh ya. Istilahnya orang tua bokap lu gitu dari kakeknya itu masih, nyokap lu juga sama, keluarga juga dekat juga sama hal-hal begitu, nggak jauh lah gitu jadinya. Iya, leluhur-leluhur yang Iya, dulu. nggak jauh jadinya masih ada inilah, ada jaga lah gitu, dijaga gitu sama mereka lah gitu. Karena lu masih kecil kan gitu, jaga sama mereka. Jadi hal negatif bisa diselamatkan, bisa dihalau lah mereka gitu.
begitu. Itu juga karena mungkin apa bagian itu karena itu jadi sensitif atau gue emang dasarnya udah sensitif dari lahir ya. Iya, satu kartu. Lagi. Jadi lo sensitif tuh karena memang dari sini Anggun tuh perasa gitu. Jadi basicnya memang lo tuh orangnya perasa gitu, penuh perasaan gitu. Jadi gampang perasa gitu. Intuitif lah bisa dibilang gitu ya. Jadinya itu yang bikin lo jadi peka gitu sama hal begitu. Tambah lagi ya lo banyak ketemu kejadian-kejadian begitu, akhirnya ya kepapar ya. Iya gitu. Ya ada orang yang begitu kan, ada yang takut gitu kan, dikit-dikit kan apa sih nih gitu kan. Ada juga yang oh ini nih ada nggak enak nih pindah gitu kan. Oh ini nggak enak nih ada jadi pindah gitu. Itu kuat banget ya, itu kuat di lu situ. Jadi ya harus bisa. Kadang orang yang sangat sensitif tuh rentan gitu, rentan apa namanya, rentan sama lingkungan ya. Apa rentan tuh apa ya? Jadi nggak gampang bisa langsung masuk gitu. Iya. Gitu. Jadi ya mungkin bahasanya ada banyak ketakutan dalam diri ya. Gitu. Jadi sensitif jadi gitu. Itu sih. Itu yang bikin jadi bisa merasakan hal-hal itu. Gitu. Tambah lagi ada kejadian-kejadian mistis ya gitu. Jadi bersinggungan dengan astral, biasanya otomatis pasti akan ke-distract terus tuh dengan frekuensi. Sama lo masih di frekuensi yang sama. Gitu. Karena lo masih ingat meni, lo ingat frekuensinya, ya semua astral yang frekuensi sama meni, lo bisa merasakan sampai sekarang. Gitu. Iya. Dan apa namanya? Tapi gue percaya intinya semua efek itu basicnya dari diri kita ya. Karena kalau gue mengaku ya gue fighter sih. Maksudnya gue tuh nggak suka dikendalikan kan. Iya betul. Nah, lo alpha woman. Iya, gue nggak suka dikendalikan bahkan sama mereka. Gitu. Apalagi sama mereka gitu. Gue kadang ngerasa malah justru kalau orang takut gitu ya. Kalau gue kesel jatuhnya. Misalkan digangguin gitu. Kalau orang-orang, misalkan gue kena yang misalkan digangguin kayak di nih barang di sini kelempar ke sana, nggak mungkin dong angin apa segala macam. Gue kan berusaha logis tapi nggak bisa gitu. Oh berarti memang digangguin. Tapi kalau orang takut kan kabur, gue malah marah. Kalau gue malah bete. Iya betul, nggak takut lah gitu kan. Gue nggak takut karena apa? Curang dong. Dia bisa lihat kita nggak bisa lihat dia kan. Terus dia suka dia. Nggak fair dong gitu kan maksud gue. Jangan gitulah gitu. Alasannya apa misalkan gue nggak seneng ada lo di sini. Ya menek gue tahu orang gue nggak bisa lihat lo gitu. Perasaan gue nggak ada siapa-siapa gitu kan. Sampai akhirnya lama kelamaan kadang gue kalau ya itu bilang tadi intuitif gue makin tajam. Gue mudah merasakan kehadiran mereka. Tapi kalau lihat memang tergantung. Kalau gue ngerasanya gini, kalau lihat itu kalau emang gue tahu-tahu lihat wujudnya, bukan gue yang bisa lihat, tapi mereka yang nunjukin ke gue. Kesimpulan gue itu sampai sekarang, bukan gue yang bisa lihat, bukan. Jadi gini, kenapa lo bisa lihat? Ini yang gue pelajari ya. Orang bisa lihat tuh pasti ada yang ngasih lihat gitu kan. Siapa yang ngasih lihat? Ya astral itu sendiri gitu. Jadi ketika lo bisa lihat berarti otomatis dalam diri lo ada astral gitu. Oh gitu. Iya. Oh oke. Karena yang lihat mereka gitu. Karena lo masih udah menyatu sama diri lo ya. Kadang-kadang bisa melihat ya, padahal kan ngeliatnya kan bukan secara mata. Bukan begini. Gue ngeliat tuh bukan. Hayalan kan. Gitu. Iya kayak gitu. Kadang justru makin keadaan gue makin merem itu makin jelas. Iya itu, walaupun kalau usahakan jangan merem. Iya. Karena kalau merem kadang kita suka dibawa ke alam mereka. Iya. Tapi
kalau kita merem, dia lihat kita, apa kita bisa lihat kita secara melek, mereka nggak lihat kita. Gitu. Itu yang gua alamin ya. Kalau kita merem melihat mereka, mereka lihat kita. Tapi kalau kita melihat mereka dengan mata melek, kebuka, mereka nggak ngeliat kita. Mereka nggak lihat kita. Oh, gue pikir justru karena saking gedenya energi mereka, terus akhirnya mereka bisa nampakin diri wujud mereka ke gue gitu. Gue pikir tadinya. Enggak. Jadi enggak. Manusia orang biasa mah nggak bisa. Nggak bisa. Sama terus, kayak ketika gue ketempelan siapa dong kalau pas gue lagi bisa lihat? Apa? Gue. Ya kalau sekarang ini kan yang dalam diri lo itu. Itu nanti kita lanjutin di cerita kita yang ketiga ya. Karena itu panjang konco-konco dari situ. Kalau dulu kan lebih banyak lagi dibanding itu. Sekarang tinggal dia aja. Dulu kan banyak. Iya. Iya dulu banyak. Iya, karena gue kan nggak ngerti cara apa sih cleansing lah, apalah. Gue nggak paham gitu. Yang gue tahu katanya juga gitu. Gue tuh penyaring tapi bukan pembersih. Jadi gue tuh nyaring energi kan orang jadi diem di gue. Lagi di bawah pohon terus tiba-tiba ada yang ngasih tahu, ya jangan di situ bahaya gitu. Ya kan? Pindah bahaya gitu. Iya. Bahaya buat dia bukan bahaya buat kita gitu. Oh. Karena dia melihat sesuatu membahayakan buat dia. Mungkin ada sosok yang memang menguasai situ ya di situ. Jadi takut jadi mengajak kita untuk pindah juga gitu. Biar sama-sama tetap sama-sama gitu. Iya, oke. Ya intinya itulah secara garis cepatnya lah gue ceritain apa gue kasih tahunya lah. Lumayan deep talk ya untuk soal ini. Kita lama temenan tapi nggak pernah ngebahas ini di. Iya nggak baru-baru ini aja nih kebetulan gue ngomong sama Anggun sama tim ya gitu. Gue mau bikin podcast horor gitu kan. Teman-teman kan pada apa ya sih gitu si P lihat podcast horor apa. Ya tapi kalau gue kan udah tahu lama P. Cuma kita sama-sama tahu doang. Nggak pernah kita mau coba sampai sejauh ini cerita iya. Tapi alhamdulillah guys, konco-konco Dokter Wengi terlaksana juga sampai sekarang dan mudah-mudahan kalian semua bisa ikut juga bercerita bareng. Kita buka bedah ya cerita dari kartu bareng-bareng. Bagi yang mau silahkan ya Gun ya. Iya, kita sangat amat menunggu kalian sebagai narasumber konco-konco. Karena kita selalu antusias untuk mendengar cerita kalian dan membedah cerita kalian. Iya, terserah mau bahas soal cerita, mau bahas soal isu silakan aja gitu. Kalau bagi kalian menarik, boleh ke tim kami. Yang jelas garis besarnya adalah itu benar-benar kisah nyata kalian. Ya. Gitu. Jadi yang kamu ceritakan di sini adalah harus kisah nyata dan sekalipun dibuat pasti saya akan juga bisa mendeteksi bahwa itu tidak bohong, tidak benar. Ya, akhir kata setiap cerita punya hikmahnya. Selalu berdoa, berserah dan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai sejahtera. Rahayu alam semesta.